Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas atau latihan soal tryout untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan link tryoutnya serta paket lengkap bank soal untuk semua formasi, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis yang relevan dan sesuai dengan kisi-kisi materi terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita latihan tryout untuk seleksi P3K khusus untuk jabatan operator layanan operasional. Silakan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa menuliskan pilihan jawaban yang paling benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan yang pertama, seorang operator layanan operasional diharuskan memastikan sistem administrasi pelayanan publik berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi baik rekan-rekan, jika kita menemukan soal-soal yang panjang seperti ini, supaya waktu kita tidak habis, oleh karena memang kita hanya diberikan waktu yang terbatas dalam menjawab soal-soal. Dalam setiap penggalan kalimat seperti ini, rekan-rekan bisa menetapkan dan mencari kata kunci utama ya. Jadi agar supaya nanti rekan-rekan tidak bolak-balik membaca soal sehingga bisa merugikan waktu rekan-rekan sekalian. Untuk contohnya seperti ini, seorang operator layanan operasional diharuskan memastikan sistem administrasi pelayanan publik berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi sistem sesuai dengan SOP. Itu adalah kata kunci dari penggalan kalimat ini. Dalam situasi tertentu, ditemukan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik sering mengalami keterlambatan pembaruan. Data terlambat. Akibatnya, pengguna layanan sering mengeluh karena informasi yang tersedia tidak akurat. Anda ditugaskan untuk menganalisis permasalahan ini dan mengajukan solusi. Manakah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan mempertimbangkan efisiensi kerja dan keberlanjutan pelayanan publik. Jadi di sini ada beberapa kata kunci rekan-rekan sekalian. Kata kunci yang pertama adalah administrasi tidak berjalan sesuai SOP, kemudian data mengalami keterlambatan, kemudian informasi tidak akurat, kemudian manakah langkah yang paling tepat dengan mempertimbangkan efisiensi kerja. Jadi ada efisiensi kerja dan keberlanjutan. Itu adalah kata kunci dari pertanyaan ini. Nah, langsung saja kita lihat pilihan jawaban. A. Mempercepat proses penginputan data untuk menambahkan tenaga kerja sementara, meskipun akan membutuhkan anggaran tambahan yang cukup besar. B. Menyusun ulang SOP terkait pembaruan data dengan fokus pada peningkatan akurasi meskipun akan memakan waktu untuk implementasi. Jadi rekan-rekan sekalian, kita lihat untuk soal pilihan jawaban ini kita menggunakan sistem eliminasi. Jadi dua pilihan jawaban ini mana yang kita nilai yang paling tepat dan mana yang memang kita nilai itu kurang benar, kita eliminasi. Jadi A kita bandingkan dengan B. Jika A tadi ya, ini mempercepat proses penginputan dengan menambahkan tenaga kerja sementara, tentu ini tidak tidak efisien dan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Jadi di soal tadi ada SOP, jadi sehingga pilihan jawaban A bisa kita eliminasi. Yang tersisa adalah pilihan jawaban B. Selanjutnya pilihan jawaban B kita bandingkan dengan pilihan jawaban C, yakni meningkatkan kapasitas pelatihan operator layanan operasional untuk memastikan semua operator dapat mengoperasikan sistem dengan lebih efektif dan efisien. Jadi poin C, meningkatkan kapasitas pelatihan operator. Kita bandingkan dengan menyusun ulang SOP, tentu
Yang paling tepat di sini adalah C, karena di sini ada lebih efektif dan efisien. Kemudian di B di sini adalah menyusun ulang SOP. Padahal tadi di soal ada kata kunci sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi tetap mengacu kepada SOP lama. Jadi tidak diperlukan langkah untuk mengubah SOP. Sehingga pilihan jawaban B bisa kita eliminasi. Jadi yang tersisa C kita bandingkan lagi dengan pilihan jawaban D, yakni mengajukan penggunaan perangkat lunak baru yang lebih canggih meskipun akan membutuhkan waktu adaptasi dan pelatihan operator. Jadi di sini lagi tidak memenuhi kata kunci di kalimat. Di sini ada efisiensi kerja dan keberlanjutan pelayanan publik. Sehingga untuk mengajukan penggunaan perangkat lunak yang baru ini tidak memenuhi unsur efisiensi dan efektivitas. Sehingga pilihan jawaban D ini bisa kita eliminasi. Jadi yang tersisa C dengan E. Melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah, lalu mengambil langkah korektif berdasarkan hasil evaluasi meskipun akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini rekan-rekan sekalian di poin E ini langkah yang tepat juga ya, melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh. Akan tetapi di sini ada poin membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak memenuhi unsur atau kata kunci yang diterapkan di dalam pertanyaan, yakni efisiensi kerja dan keberlanjutan pelayanan publik. Sehingga apabila melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh tentu akan mempengaruhi keberlanjutan pelayanan publik dan juga akan mempengaruhi efisiensi yang diterapkan di lingkungan tersebut. Sehingga dengan demikian, jika kita bandingkan pilihan jawaban E dengan pilihan jawaban C, maka pilihan jawaban E ini bisa kita eliminasi. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, untuk soal ini pilihan jawaban yang paling benar adalah meningkatkan kapasitas pelatihan operator layanan operasional untuk memastikan semua operator dapat mengoperasikan sistem dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan atau sudah sinkron dengan kata kunci yang ada di pertanyaan ini. Demikian rekan-rekan sekalian contoh soal dari tryout untuk jabatan operator layanan operasional. Rekan-rekan bisa mendapatkan link tryout ini dengan menghubungi admin kami dan juga mendapatkan paket lengkap bank soal. Terima kasih. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.